Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hasolan nasa syu'uba wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyya akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Al-ayah wallahu a'lam bimradih bidzalik. Wa qala asy-syairu la aqudul jubna anil haija walau tawalat jumarul a'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rahmat dan salam dilimpahkan oleh paduka Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan rahmat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya, dan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Lasiman wa khususon umat muslimin, walasiman khususon semua jamaah ribat manbal hikmah dimanapun berada. Semoga kita disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berhasil bahagia dunia dan akhirat. Di dunia kita bahagia, di akhirat pun sama. Tentu inilah harapan kita semua. Apa artinya di dunia kita bahagia, di dunia kita sukses, kalau nanti kita di akhirat menjadi bulan-bulanan para malaikat Jabbaniyah atau para malaikat pengsiksa. Makanya Al-Fakir mengetuk, marilah kita semua bersadar bahwa kita adalah manusia yang tidak punya daya dan upaya. Dan marilah kita benar-benar bertafwid, bertawakal kepada Allah, dan berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa bahagia fid-darain, yaitu bahagia dunia akhirat. Sesuai Nabi telah bersabda, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Carilah dunia, carilah kesenangan dunia, carilah kesuksesan dunia, seakan-akan kita tidak akan mati. Seakan-akan kita akan hidup selamanya. Dan carilah, perjuangkanlah tentang kebahagiaan akhirat. Kayak kita mati itu besok. Jadi intinya begini. Kita tidak boleh melupakan satu pihak. Bah, karena kita saking
cintanya terhadap akhirat, ya kita buang, lupakan dunia. Itu pun bagus seperti itu. Tapi Nabi mengajarkan terhadap kita demi keselamatan, keimanan kita, dan demi level kita kejar kesenangan dunia. Karena Sayyidina Ali karamallah wajah telah berkata, kadzal fakru ayyakuna kufron. Jadi kebanyakan, hampir-hampir orang muslim yang menjual agama, orang muslim yang coplok iman, kebanyakannya adalah karena materi. Saking hidup sengsara, dia jual agama. Saking karena hidup terhimpit, akhirnya dia coplokkan iman demi hanya kepentingan perut. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh kita melupakan dunia, tapi levelnya harus level itu. Ya, kalau para aulia, para ulama salafus sholihin, beliau melupakan, meninggalkan dunia karena level beliau sudah mengetahui latar belakang dan sebagainya. Tapi bagi umum umat manusia, ya seperti level-level kita ini, ya kita harus kejar dunia ini sampai berhasil. Sehingga kita sampai mampu mengatakan dengan kesadaran, alhamdulillah. Karena kan gini, kalau kita mau segala macam kesampaian, keinginan kita pun segala tercapai dengan tidak tersadari, dengan refleks muka kita, mulut kita akan berkata, alhamdulillah. Makan enak, alhamdulillah enak. Berpakaian bagus, alhamdulillah. Pakaian saya bagus, nggak malu di depan orang. Itu level kita. Makanya kita harus mengejar kesenangan, kebahagiaan dunia. Makanya Al-Fakir baca di dalam kitab Al-Wasiyah. Jadi manusia ini terbagi dua. Ada yang haram, berdosa kalau berusaha. Ada yang justru haram berdosa kalau tidak berusaha. Jadi kita kembali kepada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk, tugas sentral kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mendukung terhadap ibadah maka itulah harus diprioritaskan. Sehingga apapun yang mengganggu, menghalangi kelancaran ibadah, maka itu harus dibuang jauh-jauh, bahkan haram hukumnya. Contohnya seperti begini. Kita misalkan, kalau kita ada makanan, punya uang, semangat kita beribadah. Ini kalau kita uang punya, makanan punya, semangat ibadah. Ada yang begitu, banyak. Orang yang seperti ini, orang yang level seperti ini, wajib berusaha, berjuang, mencari materi, mencari dunia. Kalau dia itu rajin ibadah, semangat ibadah karena ada bekal, ada uang, ada makanan. Makanya orang seperti ini, maka haram kalau dia berpangku tangan tidak berusaha, alias nganggur. Tapi ada orang, apabila banyak uang, banyak makanan, justru lupa terhadap ibadah. Orang yang semacam ini, usahanya justru haram. Lebih baik orang yang seperti ini, diam aja, jangan berusaha. Sampai segitunya lah. Jadi di dunia perilmuan Islam, jadi memang pada hakikatnya itu adalah ibadah. Apa yang mendukung ibadah, perbesar, perkuat. Dan apa yang merusak, mengganggu kelancaran ibadah, maka harus dihindari.
Itulah. Jadi intinya kita harus semangat memperjuangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya jangan kita lelah, jangan kita bosan. Ayo. Dan di samping itu kita harus sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekeras apapun tenaga kita, sehebat apapun perjuangan kita, tapi kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jauhlah keinginan cita-cita kita itu untuk terlaksana. Itulah satu tausiah yang harus kita camkan, kita masukkan ke dalam hati nurani kita. Sekarang Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu adalah Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurad, satu zikir, satu doa, satu ilmu untuk mendundukkan atau untuk menjinakkan seluruh binatang. Ya, binatang buas seperti ular dan sebagainya lah. Binatang-binatang yang berbahaya seperti anjing galak. Itu supaya jinak di tangan kita. Maksudnya tidak memberi mudarat, tidak nyengat, tidak menggigit, atau tidak mencakar, dan sebagainya. Sekarang tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan Syekhi wa Ustadhi Sayyid Asdamiluha Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekhi wa Ustadhi man ajajani hadza. Wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'ulillahilahum al-fatihah. Udah maklum dan mafhum setiap kita mengatakan al-fatihah berarti kita harus membaca surat al-fatihah satu kali, yaitu dari alhamdu sampai waladhdallin. Ya tentu baca a'udzu dulu, bismillah dulu. Yang di wiridnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzi sultanil azim wa dzil manil qadim wa dzil wajhil karim wa waliyil kalimati tammati wa da'watil mustajabati akilil hasani wal husaini min anfusil haq ainil qudrati wa nazirin wa ainal insi wal jin wa iyakadul lazina kafaru lazina yaquna ka bi absurihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa ma huwa ila dzikru lil alamin wa mustajabu Luqmanil Hakim wa waritha Sulaimanu Dauda alaihi salam al wadudu dzul arsyil majidi tawil umri wa sahih adsati waqti hajati waqtir amwali wa uladi wa habib lin nasi ajmain wa taba'dil ada wa takullaha min bani adam alaihi salam man kana hayya wa yahiqul qaulu alal kafirin wa qul ja'al haqqu wa jahaqul batil inal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu dhalimin illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca setelah hadarat. Ini diwiridnya 100 kali setiap habis sembahyang tahajud dari jam 12 malam. Dibacanya jam 12 malam. Jangan kurang ya, jangan kurang. Kalau lebih nggak apa-apa. Enaknya jam 12, jadi waktunya kita lega. Dibacanya 100 kali. Dibacanya 100 kali. Dan selama kita di dalam ngamal, di dalam puasa, perbanyaklah baca sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puasanya 17 hari. Puasanya 17 hari.
dan puasa biasa. Makan apa saja bebas. Nanti setelah beres berpuasa, kita dawamkan baca setiap habis sholat maghrib dan subuh 3 kali. Terus dawam. Kalau ini sudah kita kerjakan, ya tentu kita penuh dengan tafwid, tawakal, meminta kepada Allah dengan kerendahan hati kita, dan kita meminta maunah para guru kita, irhasnya para nabi, juga berkah karumatnya para aulia. Ya tentu yaitu di tawasul itu adanya. Jadi kita yang penting bertawasul lah. Setelah bertawasul, langsung kita baca doa ini. Insya Allah, kalau ini kita kerjakan, kalau ini kita lakukan, kita amalkan dengan seksama, sesungguhnya dengan penuh kepercayaan, keyakinan terhadap Allah, dan penuh rasa hormat, rasa cinta, dan memuliakan terhadap guru, insya Allah kita terwujud, pasti ijabah. Apapun binatang-binatang buas akan tidak apa-apa terhadap kita. Ini Al-Fakir cerita sedikit. Ini tergantung niat di dalam hati kita. Makanya ada orang yang jadi pawang ular, menjadi pawang macan, menjadi pawang berbagai macam binatang yang buas lah. Ya yang diwirid doa ini. Cuman dia ada niat di dalam hati. Jadi memang yang paling penting itu niat di dalam hati kita, arahnya kemana nih, gitu kan. Insya Allah, Allah akan mewujudkan, Allah akan memberi, Allah akan mengijabah apa yang kita inginkan dan apa yang kita niatkan. Ini Al-Fakir ijazakan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, yang menemukan video Al-Fakir, tafadhol. Kerjakan dengan seksama, serius, insya Allah ijabah. Sekian, demikian. Terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.